Dari Etan Daniel, Etan_Daniel, apakah teknik sipil itu yang mengukur jalan? Mungkin kalau apa yang mengukur jalan mungkin terlalu aneh ya, mungkin bisa lebih baik pakai kata mereka yang lagi menyurvei kondisi jalan. Iya. Hai semuanya, saya Aulia Sofi dari Teknik Sipil ITS. Hari ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan netizen seputar teknik sipil, dan selamat datang di Bedah Jurusan. Pertanyaan pertama dari Dimas WLP, gimana tips ngadepin dosen yang killer? Yang pasti sabar ya, itu. Habis itu yang kedua tahan emosi. Kalau masalah dia killernya banget, cuekin aja. Yang penting kamu menikmati prosesnya, mata kuliahnya. Abis itu ya udah ambil positifnya, buang negatifnya. Itu sih ngadepin dosen killer, nggak perlu diambil hati. Yang mau kayak gimana nggak perlu lah. Pertanyaan kedua dari Afilia AS, spill susah senengnya kuliah teknik sipil kak. Ini nih, spill untuk senengnya dulu. Yang pertama, sipil itu solidaritasnya kuat, saling backup antar teman. Habis itu, kayak kamu misalkan butuh apa-apa, sesimpel kamu butuh kalkulator, atau sesimpel kamu butuh pulpen, mereka pasti nge-backup kamu, dan solidaritas mereka itu lebih tinggi kalau di sipil. Tapi susahnya tugasnya yang banyak pastinya. Tapi semua itu akan terasa mudah kalau kamu bersama teman-teman kamu. Nah, tapi banyak senangnya kok, tenang aja. Kuliah di sipil itu banyak senangnya. Asalkan kamu menikmatinya, kamu pasti senang. Tapi kalau kamu merasa teknik sipil itu susah, ya bakal susah. Jadi tergantung diri kamu sendiri aja. Terus yang pertanyaan ketiga dari Radam H, apa bisa D3 teknik sipil lanjut S1 sipil di ITS? Kalau dulu iya bisa, dari D3 habis itu lanjut ke D4. Kalau misalnya mau lanjut lagi ke S2 juga bisa, tapi untuk mulai dari periode ini kalau nggak salah ya, yang D3 itu udah nggak ada, jadi tinggal D4 teknik sipil aja. Jadi sekarang hanya ada D4, vokasinya hanya untuk D4 teknik sipil, tapi ada juga jurusan yang lain, tapi untuk D3-nya teknik sipil udah nggak ada. Sepertinya itu ya, mungkin bisa dicek lagi ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4, yaitu dari Ode Satria. Karir setelah S2 sipil MPK apa kak? Wah, ini nih, kalau bisa ya kerja sesuai dengan linear sih. Kalau teknik sipil paling nggak jauh-jauh dari konsultan, dari kontraktor, ataupun developer. Tapi kalau misalnya mau ambil kerja yang lain juga bisa. Jadi tergantung kamu aja adaptasinya seperti apa. Tapi memang kalau dari teknik sipil itu relevannya ke situ. Pertanyaan selanjutnya dari @hania kakak. Apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa atau lulusan teknik sipil? Yang harus dikuasai pasti pemahaman setiap materinya, pemahaman setiap teorinya. Karena pemahaman itu nggak hanya dipahami aja, pasti ada pemahaman dari segi perencanaannya, pemahaman dalam pelaksanaannya, bahkan pemahaman ketika bangunan itu selesai dikerjakan. Habis itu pertanyaan selanjutnya dari @bogel2672. Apa teknik sipil harus pandai menggambar? Wah, pertanyaan bagus nih. Kalau bisa gambar itu sebenarnya malah lebih baik sih. Karena bisa menggambar berarti bisa membayangkan, bisa mengekspresikan dari bayangan, dari mimpi, dari yang ada di dalam pikiran kita, terus kita realisasikan dalam bentuk gambar, itu bagus. Tapi apa teknik sipil itu harus pandai menggambar? Enggak juga, karena dalam teknik sipil itu kita nggak dituntut untuk desain yang bagus, habis itu estetikanya seperti apa, nggak seperti itu. Dalam teknik sipil kita bukan dituntut sih, dalam teknik sipil kita lebih ke perhitungannya ya, lebih ke perencanaannya, perhitungan sebelum pembangunan seperti apa, habis itu pelaksanaannya seperti apa, bahkan rancangan anggaran biayanya seperti apa, kekuatannya seperti apa, mungkin seperti itu sih. Kemudian pertanyaan dari nomor 8, dari Etan Daniel, apakah teknik sipil itu yang mengukur jalan? Mungkin kalau apa yang mengukur jalan mungkin terlalu aneh ya, mungkin bisa lebih baik pakai kata mereka yang lagi menyurvei kondisi jalan. Iya.
bisa dibilang surveyor ya. Jadi sebelum adanya pelaksanaan itu lebih baik kita tahu kondisi bangunan atau kondisi tempat sebelum kita melaksanakan eksekusi, melaksanakan pelaksanaan atau kita membuat perencanaan. Jadi kita harus lebih tahu dulu kondisi di lapangan itu seperti apa, bukan yang kita langsung kita datang, iya kita bangun jalan, kita ukur jalan, kita laksanakan, kerjakan, enggak seperti itu. Jadi kita harus tahu kondisi di jalan itu seperti apa. Ya pasti ada mengukur itu pasti ada. Tapi kita punya tim ahli sendiri dalam teknik sipil yang biasanya mereka menyebutnya sebagai surveyor. Itu. Pertanyaan selanjutnya dari @afrianeki_. Apa bedanya anak teknik sipil dengan arsitektur? Kan mereka sama-sama gambar. Apa yang membedakan antara teknik sipil dan arsitektur? Kalau di sipil lebih ke bagaimana perencanaannya, lebih ke bagaimana perancangannya. Tapi kalau dari arsitektur sendiri itu lebih ke desain. Kalau teknik sipil itu lebih ke bagaimana perancangannya, mulai dari survei kondisi, izin, habis itu survei kelayakannya, finansialnya seperti apa, habis itu bagaimana perancangan sebuah biayanya dari gedung itu sendiri, dari bangunan itu sendiri, bangunan yang akan dilaksanakan, yang akan dikerjakan, seperti itu. Lebih detail ya kalau sipil, tapi kalau arsitek itu lebih ke desain, lebih ke estetik, lebih ke ide, lebih ke feelingnya seperti apa, itu arsitektur. Mungkin ya, itu sependek pengetahuan saya. Pertanyaan ke-10 dari @kedaisateayam19. Lulusan teknik sipil bisa jadi apa Kak prospek kerjanya? Lulusan teknik sipil macam-macam sih. Lulusan teknik sipil itu yang pasti dalam bidangnya ya. Dalam bidangnya itu mungkin ada yang mengarah ke kontraktor, tapi ada juga yang mengarah ke konsultan. Dan ada juga yang mengarah ke developer, tergantung dari minat masing-masing aja. Karena kan teknik sipil itu kan pasti nanti akan kebagi-bagi, mulai dari struktur, habis itu transportasi, manajemen, habis itu ada juga yang ilmu tanah. Jadi masing-masing aja prospek kerjanya pun juga masing-masing, nggak cuma yang hanya itu aja yang kalian lihat. Sipil itu hanya gambar, sipil itu hanya survei, nggak seperti itu. Jadi teknik sipil itu banyak, tergantung nanti sesuai dengan minat masing-masing aja. Minat masing-masingnya dia mau ngarahkan kemana, itu tergantung dari dirinya sendiri. Nanti dalam teknik sipil itu ada pembagian lagi yang pasti nanti kamu sesuai dengan yang membentuk karakter kamu nanti di bidang apa, itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya, dan itu yang akan menentukan prospek kerjamu nanti. Yang selanjutnya pertanyaan dari @klgdhy7. Apa harus pintar matematika untuk masuk teknik sipil? Nggak harus, asal punya niat buat belajar. Kalau percuma kamu pintar matematika tapi kamu nggak niat buat belajar ke bidang-bidang teknik sipil yang lain. Jadi yang pasti kamu harus punya niat untuk belajar gimana, apa itu teknik sipil, mata kuliahnya seperti apa. Jadi kamu harus niat aja sih, niat dulu. Yang penting niat ada dalam diri kamu siap untuk maju ke teknik sipil ya ayo. Yang penting kamu punya niat buat ngelakuin itu semua, buat masuk ke teknik sipil, ya kamu harus niat buat belajar itu. Pertanyaan nomor 12 @tanatiara_1. Yang bikin kakak tertarik di teknik sipil itu apa sih kak? Yang satu nggak pakai hafalan, habis itu kita lebih memahami. Karena kalau misalnya kita memahami apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, pasti bisa merealisasikan apa yang kita impikan. Habis itu pertanyaan nomor 13 @_fitch.d. Kira-kira ada nggak sesuatu selain dari perhitungan rumus yang benar-benar rumit? Aku sebenarnya ngambil jurusan teknik sipil, tapi ngerasa salah jurusan karena nggak jago matematika. Teknik sipil itu sebenarnya nggak ada perhitungan rumus yang benar-benar rumit, karena kita basicnya dalam teknik sipil adalah memahami itu
kayak dari segi perhitungan kekuatan struktur, ya mungkin ada sih rumus-rumus yang kita tahu, yang kita mungkin merasa bingung dengan rumusnya, tapi pahami aja, nggak ada yang sulit. Yang sebenarnya sulit itu hanya pikiran kita. Pertanyaan selanjutnya dari kucing main Twitter. Apa anak teknik sipil pernah ribut dengan anak arsitektur karena desainnya yang nyeleneh dan tidak masuk akal? Pendek pengetahuan saya, ribut dalam pelaksanaan mungkin iya dan mungkin enggak ya. Karena sipil itu lebih memikirkan kekuatan dari segi perhitungannya dan mudah dalam melaksanakannya. Tapi kalau dari arsitektur sendiri itu lebih memikirkan dari segi desain, lebih estetikanya seperti apa. Mungkin itu sih yang bikin ribut, karena kan kalau sipil itu perencanaannya itu mudah atau sulit, itu kan yang memikirkan kan sipil, yang merealisasikan itu kan sipil. Ya jadi maklum sih ribut dalam hal-hal kecil seperti itu antara arsitek dengan teknik sipil. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari @rafaelado1, gimana sih Kak ngadepin tugas-tugas atau deadline teknik sipil? Dengar-dengar banyak tugas nih di jurusan teknik sipil. Ya pastinya tipsnya ngadepin tugas-tugas itu adalah manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya kamu tidak bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya, maka tugas yang kamu selesaikan di awal atau kamu nggak selesaikan di awal pasti lama-kelamaan akan menumpuk dan itu akan menjadi beban pikiran kamu. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga membantu dan menjawab rasa ingin tahu kalian. Saya Aulia Sofi, pamit undur diri. Bye-bye.